Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang hari ini kita ada dua sesi. Yang pertama saya akan menyampaikan materi. Nanti setelah itu kita bisa diskusi terkait dengan materi. Kalaupun waktunya masih cukup terkait permasalahan hukum lainnya, mau ada kesempatan yang baik, dipersilahkan. Sebelum masuk ke materi, kami juga memperkenalkan LKBH Universitas Majen Sutono. Jadi apa sih bedanya LBH sama kantor advokat yang umum seperti itu biasanya? Kalau lembaga bantuan hukum ini khusus untuk masyarakat tidak mampu seperti itu. Jadi benar-benar didampingi secara gratis, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Nah tentunya Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti identitas, kemudian surat keterangan tidak mampu, KIS dan lain-lainnya itu yang terkait dengan administrasi. Jadi harus dipenuhi karena itu memang persyaratan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah kemudian selain kami mendampingi persidangan maupun perkara-perkara di luar persidangan secara gratis, dari Kementerian juga ada program kerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu penyuluhan hukum. Harapan kita bersama setelah penyuluhan ini, masyarakat dapat memahami materi yang aktual yang akan dibahas, kemudian bisa mengimplementasikan dan mempergunakannya di kehidupan saat bermasyarakat seperti itu, terutama terkait dengan aspek hukum. Nah, baik, kita masuk ke materi. Judul hari ini adalah peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Saya bahasakan secara sederhana saja, jadi langsung ke case studi, jadi studi kasus. Biasanya kami di LBH itu setiap tahun, ini rentang waktu sekitar 3 tahun terakhir, perkara narkotika itu bukan tambah sedikit, tapi makin tahun itu makin banyak. Setahun itu di LBH kami menangani 60 sampai 70 perkara. Itu belum LBH-LBH yang lainnya. Di Mojokerto informasinya ada 5 lembaga bantuan hukum. Nah, di tengah kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kami berpikir harusnya ini menurun, mungkin keuangan juga ekonomi sulit. Tapi ternyata juga sama saja. Tiap minggu kami masih mendampingi persidangan itu 10 sampai 15 perkara. Itu khusus narkotika, belum perkara yang lainnya. Ada yang usaha sepatu, ternyata dia kerja di situ, pemasukannya berkurang. Akhirnya ada tawaran untuk sebagai perantara narkotika, atau juga mungkin dia depresi, nganggur, sehingga ada penawaran seperti itu dia lakukan. Ternyata di tengah pandemi pun narkoba juga masih cukup tinggi peredarannya. Nah, terkait hari ini kita berbicara tentang peran masyarakat. Nah, saya kasih contoh bagaimana sebenarnya mereka ini transaksi dan peran kita nanti seperti apa. Secara sederhana dunia kita seakan-akan sekarang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ya dunia nyata seperti ini, tapi di satu sisi kita ada media sosial. Nah itu media sosial itu akhirnya menjadi tempat atau wadah tersendiri yang sebenarnya secara teknologi yaitu untuk mempermudah manusia. Kita bisa telepon, bahkan mungkin ada kerabat yang di luar negeri kita bisa video call, kita nggak perlu ketemu langsung, dibandingkan tahun-tahun yang dulu masih surat-suratan seperti itu dan sulit untuk bertemu. Nah itu salah satu media untuk orang transaksi. Biasanya ada yang kenal lewat Facebook. Nah Facebook itu kan ada messengernya, sebenarnya dibuat untuk sesuatu yang positif, tapi akhirnya dibuat transaksi. Ada kasus yang cukup kasihan sebenarnya. Misalnya Facebooknya ini profilnya cewek cantik, profilnya dari pasar yang cantik, akhirnya mancing seorang pemuda yang usianya mungkin belasan atau awal-awal puluhan. Akhirnya kan kenalan, akhirnya bertukar pesan lewat messenger. Awalnya seperti itu, dipancing, diajak untuk karaoke. Nah, si laki-laki tentunya kan dapat kesempatan yang baik, wah oleh cewek pasti semangat.
Itu nggak ada yang mudah saja, yang berumur juga pasti semangat. Akhirnya terpancing di situ diajak ketemuan, kemudian diajak untuk membeli sabu. Diajak misalnya di salah satu tempat, di Pacet atau di Trawas. Kemudian mereka pakai bersama. Setelah pakai, si ceweknya mungkin pamitan kemana, disuruh nunggu. Tapi ditunggu nggak berapa lama, dia dijemput oleh pihak berwajib, polisian. Nah, seperti itu akhirnya mau tidak mau ya dia diproses secara hukum. Karena setelah sudah memakai juga sudah menggunakan narkotika. Itu salah satu contoh lewat media sosial. Kemudian biasanya kenal-kenal seperti itu juga lewat WhatsApp misalnya. Akhirnya berkomunikasi, dikenalkan si A si B, kemudian ditawari untuk ngantar barang. Ngantar barang tapi ongkosnya 500.000 misalnya. Padahal itu cuma dekat, mungkin pakai kendaraan setengah jam atau 1 jam. Tapi ongkosnya besar. Seringkali seperti itu. Ternyata yang diantar itu narkotika atau mungkin double L. Kemudian proses transaksi. Ada yang mereka itu transaksi tidak pernah ketemu langsung. Jadi nggak ketemu langsung itu lewat WhatsApp, SMS atau telepon. Kemudian sudah sepakat harganya ditransfer. Transfer pun itu nggak mungkin sama rekening si penjual, pasti orang lain. Kemudian setelah transfer, barang itu juga karena ini barang-barang terlarang, juga tidak mungkin akan ketemu langsung kalau nggak pernah kenal. Ada istilahnya di ranjau atau ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Misalnya si A dengan si B janjian di kolam Segaran misalnya. Nanti ditaruh di pojokan Gapuro atau di pojokan di tempat sampah. Nah seperti itu. Jadi memang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi mereka punya sandi-sandi khusus, punya cara-cara komunikasi yang khusus. Nah, kenapa saya sampaikan tadi terkait ada dunia lain yang namanya dalam tanda kutip media sosial. Itu yang kadang kita sebagai orang tua, ya, terutama dari orang tua, kadang ada yang mengikuti, kadang ada yang kurang mengikuti. Kelihatannya anak ini di rumah baik-baik saja, kelihatannya juga tenang, HP-an seperti itu. Tapi itu juga harus benar-benar dikenali. Yang aktual kemarin kasus juga masih kami tangani, yaitu yang agak orang tuanya benar-benar kecewa. Jadi dianggap anaknya ini kan ya di pendidikan agama, kemudian mendapat sesuatu yang cukup yang baik. Rata-rata kan seperti itu. Gak mungkin anakku kena narkotika, gak mungkin anak saya kena. Tapi ya kena. Bahkan dia ikut jadi peredar di usia yang masih 21 tahun sudah ngambil 10 gram. Itu kan cukup mengagetkan. Biasanya rata-rata usia-usia pemula belasan sampai 20 awal itu rata-rata masih pengguna seperti itu. Nah itu menyasarnya di semua kalangan, bahkan di tempat-tempat mohon maaf di lembaga agama atau di tempat-tempat tertentu pun yang sepertinya tidak akan terkena tapi juga terdampak terkait dengan narkotika ini. Nah kemudian terkait dengan peran masyarakat, tentunya unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Jadi filter paling utama itu adalah keluarga. Nah keluarga ini dibagi juga ada ayah, ada ibu, ada anak. Saya sederhanakan seperti itu. Terlepas nanti di posisi keluarga masing-masing strukturnya berbeda-beda dengan kondisinya, mungkin ada kakeknya atau yang lainnya. Nah narkotika ini tidak hanya menyasar kalangan muda, jadi kadang juga ada bapaknya. Karena tekanan ekonomi ada yang seperti itu. Tekanan ekonomi itu seperti ini. Dia dituntut oleh istrinya untuk beli rumah. Dari dulu ngontrak, dari dulu pindah sana pindah sini, dituntut untuk beli rumah. Tapi si istri tidak mau mengerti kondisi suami. Akhirnya si suami gelap mata. Ada penawaran untuk jadi pengedar. Akhirnya menguasai berpuluh-puluh gram dan terproses. Ya akhirnya diproses secara hukum, kena hukuman 15 tahun. Nah seperti itu kan akhirnya
masa depan dan rumah tangga juga pasti berantakan, semuanya juga tidak berjalan dengan baik. Itu kalau di bapaknya. Nah kemudian juga bisa menyasar ke ibu-ibu. Jadi kelihatannya nggak mungkin juga ibu-ibu, tapi itu juga banyak kejadian. Misalnya buka kios, buka warung, yang sering itu dititipi double L. Nah, dititipi double L atau bahkan ada yang cukup berani itu ya dititipi sabu-sabu. Jadi dengan tawaran, kalau misalnya penghasilan jualan kopi sehari bisa 100-200 ribu, tapi ketika dititipi yang paket hemat, misalnya satu paket itu disebut kayak Supra, paket hemat itu hanya 1/4 gram misalnya seperti itu harga 300-400. Nah ketika orang ibu-ibu ini dititipi dikasih imbalan 400 sampai 500 ribu per hari, ya pasti sangat tergiur. Itu rata-rata yang jadi korban ibu-ibu. Pernah kami menangani ya ibu-ibu mempunyai 3 orang anak, itu akhirnya ya benar-benar dia menyesal, dia benar-benar nangis karena vonisnya waktu itu 7 tahun penjara seperti itu. Kemudian anak-anak juga rentan, baik anak yang disebut anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya di bawah 18 tahun. Kalau yang terkena di bawah 18 tahun tentunya sistem peradilannya berbeda. Kemudian yang masuk anak yang cukup dewasa ya di atas 18 tahun. Seperti itu. Kemudian peran keluarga. Yang pertama yang pasti komunikasi di dalam keluarga. Seringkali yang saya jumpai orang tua ini tidak mengenal anaknya. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatan seperti ini. Ya, tidak mungkin orang tua juga mengawasi 24 jam ya tidak. Tapi setidaknya mengenal. Nah, mengenal itu tahu karakter, tahu kepribadiannya, kemudian sukanya apa, mainnya dengan siapa, itu paling tidak tahu tanpa anak ini terasa diawasi atau diatur-atur, biasa seperti itu. Kemudian juga kadang orang tua yang kurang mengikuti itu perkembangan anak di media sosial, teman-temannya di media sosial itu juga perlu diketahui, tidak seperti itu. Nah kemudian selain peran keluarga, peran masyarakatnya melalui lembaga agama maupun lembaga-lembaga sosial. Jadi pembinaan-pembinaan di lembaga-lembaga agama ini juga perlu ditingkatkan. Kemudian lembaga-lembaga sosial itu juga perlu ditingkatkan untuk pembinaan-pembinaan kegiatan-kegiatan anak-anak muda, terutama sekarang ini sekolah maupun kuliah ini kan daring, online. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya Karang Taruna atau kegiatan desa juga perlu ditingkatkan sehingga ada kegiatan-kegiatan positif. Begitu juga peran serta masyarakat melalui baik lembaga desa untuk mengadakan kegiatan seperti ini, kemudian sosialisasi pencegahan narkotika itu juga penting. Selain itu juga negara menyediakan melalui BNN, melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum di masyarakat. Nah, terkait dengan para pengguna, faktor-faktor yang menyebabkan ini banyak faktor. Yang pertama bisa jadi kondisi keluarga, itu karena kesibukan keluarga sehingga ada yang biasanya depresi sehingga dia menggunakan narkotika. Atau yang kedua, keluarga ini broken home, misalnya anak yang menghadapi orang tuanya bercerai seperti itu, atau si suami atau istri yang punya masalah sehingga larinya ke narkotika. Kemudian keluarga yang bersifat otoriter, jadi ada yang tertekan di dalam keluarga. Kemudian masalah ekonomi seperti yang saya contohkan tadi di depan, sehingga mencari keuntungan untuk jual narkotika. Kemudian adanya konflik di tengah keluarga, atau salah satu menggunakan narkotika sehingga yang lainnya ikut-ikutan menggunakan di dalam keluarga. Ada yang juga seperti itu. Seperti kasusnya artis-artis kan ada seperti itu sih. Perempuannya pakai, akhirnya suaminya juga ikut-ikutan pakai. Nah kemudian kondisi masyarakat dan sosial ini penyebabnya
perubahan sosial dan gaya hidup. Nah, maksudnya gimana perubahan sosial dan gaya hidup ini? Kalau dulu sekali misalnya, ngerokok itu sudah nakal anak sekarang. Atau mungkin minum minuman keras, itu wis nakal, wis ngotak jagoan. Tapi kalau sekarang nggak payu, nggak ngetren lagi. Jadi malah ada beberapa anak itu yang nggak ngerokok, yang nggak minum minuman keras, tapi kenanya narkotika, sabu, seperti itu. Kemudian informasi yang salah tentang narkotika, dipikir narkotika itu bisa menenangkan, bisa fly sejenak. Padahal dampaknya itu ke fisik, ke otak itu jangka panjang. Jadi otak ini benar-benar bisa rusak. Bahkan ada medis yang menjelaskan itu sampai ada yang berlubang-lubang di otaknya itu. Jadi efek jangka panjangnya kerusakan organ tubuh ini cukup parah, itu yang untuk jangka panjangnya. Kemudian yang keempat, kondisi masyarakat lingkungan ini mudahnya masyarakat memperoleh narkotika. Jadi kalau dulu kita berpikir orang beli sabu, orang beli ganja, itu pasti orang yang punya uang, pasti harus punya uang banyak. Nah sekarang hal itu tidak berlaku. Bahkan anak usia sekolah punya uang 200.000 itu sudah dapat yang pahe, yang supra. Nah itu selalu saya tanyakan dulu, itu dapat berapa? Cuma 0, sekian gram. Nah itu dihisap sekali, 2 kali habis. Mentok sampai 3 kali, hisapan 3 kali putaran ya sudah habis. Itu yang paling kecil itu harganya mulai 200, 300 sampai 400 itu ada. Itu yang menjadi faktor peredaran itu cukup tinggi. Nah kalau secara personal, kadang ada yang rentan ingin terlihat kaya di sebuah kelompoknya, mendapat pengakuan seperti itu, kemudian menghilangkan rasa sakit. Atau yang pengguna baru ini rata-rata coba-coba atau penasaran. Biasanya awal seperti itu, diajak pakai bareng, gratis dulu, gratis. Kecanduan, disuruh beli. Nah setelah kecanduan beli, nah itu terus rugi. Titip, kirim menang kono, kirim menang gini. Akhirnya jadi pengedar. Selalu seperti itu polanya untuk pengguna-pengguna yang baru. Kemudian penyebabnya mereka juga menyelesaikan atau melupakan masalah, kemudian mencari tantangan yang berisiko. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana sebenarnya para pengguna ini? Yang paling nampak sejak awal itu menjadi malas, kemudian kurang memperhatikan badan sendiri, hidupnya tidak teratur, tidak peduli dengan orang lain, kemudian mudah tersinggung. Biasanya seperti mudah tersinggung, kemudian cenderung egosentris atau egois. Itu yang paling nampak. Yang jelas secara fisik, secara mental pasti ada perubahan. Sorot mata itu pasti kelihatan. Kemudian secara fisik dia polanya juga kelihatan. Itu mulai harus diwaspadai. Ya tidak langsung menuduh, pasti tersinggung kalau menuduh. Nah itu perlu ditanyakan, ada masalah apa, ada apa, itu perlu ditanyakan. Atau mungkin kalau Bapak Ibu alat hisapnya itu kan biasanya populer disebut dengan bong. Nah alat hisap itu biasanya dibuat dengan berbagai macam model. Misalnya ada yang seperti ini, ada jadi lewat botol-botol kecil atau bahkan botol aqua seperti ini. Nah botol aqua ini nanti dimodifikasi sedemikian rupa, ada sedotannya. Ini untuk menghisap sabu-sabu. Nah itu ada orang tua yang kecolongan itu dibohongi sama anaknya. Itu alasannya buat prakarya sekolah, buat hasil karya. Nah ternyata dibuat pakai narkotika. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya minat olahraga itu menjadi berkurang, orangnya tidak rapi, disiplinnya mengendur, kemudian suka menyendiri, menghindar dari perhatian orang lain, kemudian hati-hati sering berlama-lama di kamar mandi, WC atau berlama-lama di kamar, itu biasanya.
Kemudian bisa jadi suka mencuri barang di rumah karena kebutuhan. Waktunya pakai, kalau sekali kecanduan ya dia harus menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian prestasi sekolah atau mungkin prestasi kerja itu menjadi menurun. Nah, dampak-dampaknya secara fisik menimbulkan ketagihan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, kerusakan fungsi sistem syaraf, kemudian cenderung menjadi pelaku kejahatan, mengakibatkan kematian, dan memupus iman dan takwa. Nah, yang menyebabkan kematian ini sering sekali kita jumpai di media. Ya, band-band besar seperti Slank, ya untung mereka selamat seperti itu contoh. Tapi itu juga biayanya tidak sedikit untuk proses seperti itu, biayanya sangat-sangat besar untuk pemulihan. Kemudian dampaknya terhadap kejiwaan, orangnya menjadi labil, kemudian cepat memberontak, cenderung tertutup, suka berbohong, sensitif dan kasar, kemudian curiga dengan orang lain, menjadi malas, akal sehat menjadi tidak rasional. Kemudian dampak-dampaknya secara sosial, tentunya orang kalau sudah pakai narkotika cenderung nekat, jadi bisa melakukan pembunuhan atau mungkin tindak kekerasan yang lainnya. Kemudian tindak pidana seksual juga menjadi tinggi, kecelakaan lalu lintas, gangguan tingkah laku, maupun kemunduran dalam penampilan sosial. Baik, kemudian di bagian yang ketiga, kalau sudah terproses secara hukum, tentunya orang ini akan ditangkap. Baik tertangkap tangan secara langsung atau bisa jadi hasil pengembangan dari perkara yang lainnya. Biasanya seperti itu, mungkin sudah menjadi target operasi dari pihak penyidik. Nah, ketika ditangkap, tentunya ada alat-alat bukti yang mendukung, kemudian ada barang buktinya, dia diproses, dijadikan tersangka. Kalau biasanya di perkara yang biasa 1 kali 24 jam, kalau narkotika kadang-kadang masih ada toleransi 3 kali 24 jam untuk penentuan proses tersangka, karena prosesnya juga cukup rumit. Nah, kemudian dari penyidikan, setelah berkas dilengkapi, dilakukan berita acara pemeriksaan, dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, jadi wajib didampingi penasihat hukum. Ketika orang yang tidak mampu, negara akan menyediakan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada kerabat atau kenal atau siapa kena narkotika, yaitu wajib didampingi. Karena kalau tidak didampingi, dia sudah menyalahi aturan perundangan seperti itu. Kemudian setelah dipenyidikan, dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, penyusunan dakwaan dan lain-lainnya untuk melengkapi berkas, kemudian dilimpahkan ke persidangan untuk disidangkan. Nah, itu dari awal sampai putusan itu berhak untuk didampingi penasihat hukum, dan itu wajib seperti itu karena ancaman hukumannya tinggi. Nah, rata-rata pasal yang dipakai kalau yang untuk pengguna ganja itu biasanya dikenakan di pasal 111. Itu paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Itu untuk yang menyimpan atau menguasai, menanam atau memelihara. Nah, kemudian di pasal 112 ini biasanya digunakan untuk sabu-sabu yang menguasai atau memiliki, menyimpan itu minimal 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan dendanya paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar. Itu kalau menguasai. Nah, kalau menguasainya lebih dari 5 gram, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Nah, yang cukup berat di pasal 114. Nah, 114 ini orang yang menjual
menjadi perantara dalam jual beli, ini dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar. Kalau melebihi 5 gram, jadi yang untuk beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda pidana maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 ditambah sepertiga. Ini pernah juga kejadian bagi kami, tuntutan terburuk yang pernah kami tangani, karena di persidangan itu kan kami harus mendampingi kalau dapat penunjukan dari majelis hakim. Ada salah satu pengedar itu dia dititipi oleh bandarnya itu sampai kurang lebih 200 gram. Itu terjadi di Mojokerto dan itu dituntut 18 tahun. Jadi selama saya di Mojokerto itu ya baru itu dapat tuntutan 18 tahun. Kalau nggak salah diputus sekitar 16 tahun waktu itu. Itu yang ancaman hukumannya. Kemudian kalau di pasal 127 ini bagi penyalahguna. Nah, penyalahguna itu paling lama 4 tahun, jadi maksimalnya 4 tahun. Kalau golongan 1 itu 4 tahun, golongan 2 itu maksimalnya 2 tahun, golongan 3 paling lama 1 tahun. Nah, ini yang untuk penyalahguna. Jadi kalau harus benar-benar dibuktikan dengan secara sederhana ya tes urin, kemudian asesmen oleh BNN, penilaian secara kesehatan ini memang dia penyalahguna, bukti fakta hukumnya juga pengguna. Nah itu dia di pasal 127 seperti itu. Jadi adanya, kalau yang sempat ramai itu kan ada disebut sebagai pasal karet narkotika ini. Nah, ini sedikit sharing lah misalnya. Kalau orang menggunakan ini kan logikanya dia dikasih orang lain bisa juga beli. Nah, kalau dia menguasai sudah kena pasal 114. Tapi kalau dia menggunakan juga kena pasal 127. Kalau dia beli, jual beli juga dia kena 114. Jadi kadang-kadang pasal ini saling terkait satu sama yang lain, menjadi celah yang juga bisa jadi masalah. Jadi makanya penting sekali ketika terkena narkotika harus didampingi. Kalau memang pengguna, kalau kami pun ya kami perjuangkan untuk sebagai pengguna. Kalau pengedar atau mungkin bandar ya kita usahakan untuk ringannya gitu aja. Karena bagaimanapun negara ini melindungi seluruh warga negara. Setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Jadi dijamin secara konstitusional. Meskipun orang ini melakukan kesalahan, tapi negara juga tetap memberikan keadilan. Baik, di bagian terakhir, nanti setelah itu kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Cara menghindari dan menjauhi narkotika, selalu mawas diri, jadi selalu introspeksi diri di tengah keluarga, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Itu kita juga harus peka, ada kepedulian. Kemudian tidak mudah tergiur dengan perkataan orang lain, tidak mudah diiming-iming dengan rata-rata tawaran ekonomi, tawaran keuntungan itu yang menjadi pintu masuk untuk terlibat di peredaran narkotika. Kemudian pandai memilih teman dalam bergaul. Jadi bukan pilih-pilih kok darani sombong. Jadi tapi tetap waspada ketika bergaul dengan orang-orang yang baru dikenal atau mungkin di komunitas yang baru. Kemudian terbuka dengan keluarga dan teman jika ada masalah. Nah ini yang seringkali harus dibangun di tengah keluarga. Jadi orang tua juga dengan anak bisa terbuka, anak dengan orang tua juga bisa terbuka. Itu harus dibangun. Ketika ada masalah ya harus diselesaikan. Kemudian jangan percaya narkotika dapat menghilangkan stres dan menciptakan kenikmatan. Ya kenikmatan sesaat mungkin bagi mereka, tapi setelah itu dampaknya kalau sudah dipidana paling singkat 5 tahun, 6 tahun lah,
setelah Bapak Ibu merasakan kebebasan kemudian dikurung, itu tentunya kehilangan kebebasan itu sangat-sangat tidak nyaman. Kemudian dampaknya terhadap keluarga juga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan. Kemudian cara menghindari dan menjauhi narkotika selanjutnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah maupun kegiatan rohani. Secara sederhana seperti itu. Baik, tidak berpanjang lebar, demikian materi-materi awal yang bisa kami sampaikan. Selebihnya lebih enak biasanya kita diskusi, banyak diskusi. Jadi apa yang Bapak Ibu tanyakan, apa yang Bapak Ibu mau pertanyakan, dipersilakan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ridho. Pekerjaan kasih pelayanan. Jadi nak lihat kasih pelayanan nanti difaham betul apa yang telah disampaikan dari Bapak materi dari awal hingga akhir. Kesimpulan saya apa yang disampaikan awal akhir intinya nek lihat judul penyuluhan hukum, ngejak masyarakat teman-teman tinemu untuk apa bener-bener ngerti apa yang dikerjakan. Itu kesimpulannya kan gitu Mas. Kita digiring untuk benar-benar mengerti apa yang kita kerjakan. Padahal sementara ini banyak di antara orang sadar, prasadar dan tidak sadar. Terus yang banyak 99% itu tidak sadar. Prasadar ya sama yang sadar entah berapa persen. Sebab kita bicara tanggung jawab, bicara negara memang presiden, ayah gubernur kan gubernur, kabupaten per kita semua kepala keluarga termasuk pemimpin negara terkecil. Jadi tanggung jawab siapa? Urusan narkoba ya kita semua yang duduk. Sementara kita sendiri yang ada di sini pun banyak yang prasadar sendiri mending, banyak yang nggak sadar. Itu perjalanan kami di desa teman. Sebab apa kok gitu? Sebab secara teori pun sekalian praktek, saya sendiri udah jadi berangkat 32 tahun. Sekarang perjalanan kita naik ke balai desa aja, saya planning ke rumah 5 rumah. Minimal bisa dialog langsung. Rata-rata naik urusan pil, minuman, masyarakat muda sekarang 75% semua sudah ngerti tentang kerjakan enggak. Urusan pil rata-rata seperti itu. Padahal satu hubungan kami, iki masalahnya apa tetap naik akhir memang agama. Sementara saya sendiri untuk ngajak kumpul-kumpul masyarakat minimal dalam 1 minggu, ayo ngaji berpikir positif aja. Sini ada 6.000 penduduk, yang ikut cuma 50, kadang 30, cuma berapa persennya. Nek kalau lihat seperti itu, nek contoh-contoh andaikan kita ceritakan nggak sampai selesai 1 minggu. Banyaklah macam-macam untuk lah ujung-ujungnya memang terkecil kita sebagai pemimpin kepala keluarga kadang tidak ngerti sama sekali apa yang dikerjakan. Posisi saya ayah, posisi ibu, posisi anak nggak tahu masing-masing. Contoh apa kok gitu? Sekarang tiap keluarga posisi anak nggak ngerti anak, posisi ibu nggak ngerti ibu. Kadang posisi ayah sendiri nggak ngerti posisi ayah. Ada yang beradil bar tangan kiri yang nggak tahu tugasnya, tangan kanan nggak tahu tugasnya. Itu yang terjadi mau nggak mau di negara kita sekarang ini. Secara teori hukum luar biasa hebatnya, tapi fakta praktek keyakinan saya model gini nggak ada istilah perubahan yang benar-benar kita memang harus perubahan di atas rata-rata, harus luar biasa lah kita. Saya kira nggak akan tambah bisa baik, saya kira malah bisa amburadul. Faktanya seperti itu Pak. Sebab Bapak, saya syukurin tiap hari pun pasti ke rumah warga, rata-rata nggak sadar apa yang mereka kerjakan. Oke, nek kita bicara ibadah mung sekedar cuma sekedar ritual. Andaikan paham ibadah sendiri kan konteks ibadah sendiri, orang itu loh bisa paling enggak hidup nggak pantas itu dihindari. Tapi walaupun toh kelihatannya ibadah sendiri, tapi kurang tahu fungsi hakiki ibadah itu sendiri. Langsung ke pertanyaan aja. Lah pertanyaan kami, gimana enggak ada lupa, banyak memang benar. Cuma pertanyaan kami, andaikan kami di masyarakat ada yang sudah memang pengguna,
walaupun nggak secara jelas itu tiap dosen masalah kita pasti ada. Terus cara kita handle itu gimana, yang kita hubungi itu siapa? Sebab saya sendiri ABC kok remeng-remeng. Siapa yang sebenarnya kita ajak konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini? Sebab saya yakin di usia 15 sampai 20 banyak, pakai perlu banyak. Sebab apa kok gitu? Saya lama nggak punya anak, keyakinan saya baguslah ngatur anak. Ternyata anak usia 17, saya sendiri agak kok seperti ini ya sulitnya. Cuma anak satu. Nah dulu belum punya anak, saya pandai kasih saran harus gini, konsep anak seperti ini. Tapi setelah jalan sendiri, saya sendiri kesulitan. Model sampai menginjak SMA nggak mau sekolah. Nah itulah, betul. Pertanyaan ke depan gender yang seperti itu kita nek pengen terus sambung. Nek cuma satu pertemuan saya kira nggak ada apa-apanya lah. Semua tergantung nanti kesinambungannya. Nek kehadiran bapak sini cuma di dalam ilmu teori aja nggak ada manfaatnya akhirnya. Lah harapan kami ada kesinambungan yang seperti ini. Andai kan ada seperti ini, siapa yang perlu saya hubungi? Itu cuma sementara yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ridwan Ridho. Jadi ini yang kami harapkan. Saya tambahin Ridwan Ridho Roma gitu. Jadi ini kita buat panggilannya Ridho. Oh, panggilannya Ridho. Nama panggung Pak saya. Oke. Oh, Mbak santai mawon. Yang penting ibu tidak keberatan ini. Jadi forum-forum diskusi ini kita buat santai mawon diskusi. Jadi ya santai nggak terlalu formal dan kaku. Baik, yang pertama tadi sangat menarik sharingnya dari panjenengan tadi. Sebenarnya bagaimana sih tugas dan peran masing-masing itu juga masih tidak ketemu seperti itu. Nah itu memang butuh proses yang panjang, pembinaan untuk keluarga itu. Ibaratnya orang membentuk rumah tangga itu kan juga ada tujuannya, kemudian punya anak juga ada tujuan. Nah secara sederhana mungkin saya tanggapi yang terkait dengan apa yang dikerjakan misalnya. Nah misalnya seorang anak ini kan dia mulai pendidikan dasar SD, SMP, SMA sampai mungkin pendidikan tinggi itu kan pasti ada proses perencanaan. Baik secara pendampingan secara fisik, secara mental, kemudian secara ekonomi itu kan juga pasti ditata. Nah itu peran masing-masing juga berarti bapak mencari nafkah sebaik mungkin. Nah ibu untuk juga mengawasi keseharian si anak. Lepas itu si bapaknya juga nggak boleh lepaskan itu tugas tanggung jawab ibu. Apa jadinya sing wedok nggak ngurusi wong lanang, ngurusi anak. Nah itu juga tidak pas. Jadi tetap sebagai kepala keluarga juga harus mengawasi. Kemudian sebagai ibu rumah tangga juga memahami proses perkembangan si anak. Nah, itu memang cukup panjang kalau berbicara itu juga panjang sekali. Kemudian terkait dengan kalau ada yang menggunakan terus dengar-dengar desas-desus mau melangkah kok takut salah atau mungkin kok tentang ini itu kan seringkali kan seperti itu. Nah, itu juga menarik, kami juga sepakat. Jadi pertemuan ini nggak hanya sampai di sini, jadi ada tindak lanjut. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya monggo ke kampus Majen Sungkono di Jalan Medan Jaya nomor 4 bisa konsultasi. Nah misalnya ada perkara yang seperti itu, yang pertama bisa dilakukan oleh perangkat atau mungkin di lembaga desa, yang pasti mengumpulkan informasi dulu. Informasi ini data-data terkait mungkin sekelompok atau anak-anak ini yang diduga. Jadi sekali lagi diduga, nggak boleh menuduh. Jadi nanti harus diduga ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian setelah didata orang-orangnya ini mulai dilakukan pendekatan, mungkin ke orang tuanya atau ke siapa-siapanya. Yang jelas kalau bapak ibu langsung ke anaknya langsung saudara ditembak, ya pasti malah timbul masalah, dia pasti marah-marah dan lain-lain. Nah itu harus mencari di ring terdekatnya. Jadi mengumpulkan data, terus kemudian barang bukti yang lainnya terkait dengan penyalahgunaan ini. Nah kemudian kalau misalnya ternyata diketahui, doyo yang gawe, kemudian dia pakai, nah terus ini nanti ditangani, malah ditangkepin, nah pasti kan seperti itu. Nah sebenarnya secara undang-undang hal tersebut dilindungi, jadi penyalahguna ini sebenarnya diarahkan untuk
rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial seperti itu. Jadi sebelum kena proses hukum itu bisa koordinasi dengan BNN, atau kalau mungkin bingung ya lebih baik ke kami dengan LBH akan mendampingi untuk bagaimana dia dites, di assessment, kemudian secara medis ada istilahnya di detox, dibersihkan. Jadi benar-benar dicek secara medis, kemudian ada penanganan dalam rehabilitasi seperti itu. Nah itu memang ada proses-proses pendampingan, karena bisa jadi apakah dia ini benar-benar menggunakan untuk dirinya sendiri, ataukah dia ini pengedar, ataukah dia penjual. Ini kan juga harus berhati-hati. Jadi ketika menangani hal seperti ini, yang jelas kalau konkretnya ya memang harus bergerak. Masyarakat kita dari seperti itu ya harus diselesaikan, harus nyari bahan bukti, harus nyari informasi sebanyak mungkin untuk nanti ditindaklanjuti ke LBH atau mungkin ditindaklanjuti ke BNN dan lain-lainnya. Itu secara sederhana. Langsung saja dari Kepala Disun. Nggih. Nama saya Demos Kartain. Sering dipanggil Karta, gitu aja. Sinten? Demos Kartain nama saya. Jadi gini Pak, saya itu sering ya mengenai narkotika itu sering saya dengar istilahnya jebakan Pak. Iya. Misalkan saya sentimen dengan Pak Ridwan, Pak Ridho ini ya. Iya. Ya apa Pak Ridho kisah nih masuk penjara karena narkoba, tak jebak misalkan ya, tak kasih obat katakan. Akhirnya saya lapor polisi, Pak Mudin ini ditangkapkan dengan adanya barang bukti itu. Nah, padahal Pak Mudin, Pak Ridho ini tidak pernah melakukan sama sekali atau tidak pernah memakai sama sekali. Apakah dengan cara seperti itu semerta-merta kamu sudah terbukti kamu tak tangkap, atau ada hal yang lainnya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, istilah-istilah jebakan itu memang banyak terjadi juga. Sebelum ke arah situ, ini tadi kan sudah dikasih contoh ya, gambarnya ganja. Nah, kalau sabu, kalau sabu itu gambarnya seperti ini. Jadi kristal putih seperti ini. Nah, ini kadang bentuknya serbuk putih seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, menyerupai seperti itu. Jadi ini harus diwaspadai kalau misalnya di rumah ini bentuk seperti ini. Nah, kalau ganja kan diproses lintingan-lintingan rokok. Biasanya disembunyikan, diselipno di kotak rokok. Secara sederhana seperti itu. Rokok Marlboro tapi ono lintingannya siji. Nah, itu waspada juga. Kemudian sabu ini juga nyimpennya bermacam-macam. Kadang ditaruh di kotak HP atau di kotak-kotak tertentu. Nah, kemudian yang sering dipakai itu di plastik klip kecil-kecil itu. Plastik kecil itu. Nah, akhirnya yang 0, tadi yang saya ceritakan di awal itu kan itu bisa sampai digolong kecil, disembunyikan. Nah, bisa jadi nyambung misalnya ke pertanyaan panjenengan tadi, kalau misalnya dijebak, saya nggak suka kalau jenengan kan, saya taruh cuma lintingan ini di joknya sepeda atau mungkin di halaman rumahnya, terus saya laporan atau mungkin lewat orang lain lapor sana. Akhirnya kan ternyata penyidik atau kepolisian datang ke situ, loh ada ya barang buktinya, atau mungkin di mobil atau di motor, loh ada, ternyata ada seperti itu. Tapi yang jelas secara hukum tidak serta-merta seperti itu. Jadi ini kan pasti ada rangkaian. Jadi kalau narkotika itu sebenarnya penyidik ini baik dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polres, Polsek itu mereka juga memahami jaringan ini peredarannya kemana. Mulai jaringan internasional sampai di bandara, di pelabuhan ini juga pintu-pintunya kemana. Sindikat ini pasti ada jaringannya yang luas. Nah, ketika misalnya jenengan dituduh seperti itu, nah pasti kan ditanyakan, ini dari mana? Buktinya dari mana? Pasti kan dapat dari seseorang. Kemudian untuk apa? Itu pasti nanti dikejar. Dan saudara sendiri pasti kan dites juga. Kemudian sering sekali kalau narkotika ini, handphone ini juga disita. Nah, disita ini diteliti, dilihat semuanya, komunikasi ini dengan siapa. Nah, selama itu kan misalnya bisa dibuktikan, saya selama seminggu ini kan komunikasi dengan ini. Walaupun WhatsApp misal terhapus, di database itu sudah ada semuanya. Di
di cyber itu pasti ada terbuka datanya. Seminggu ini saya komunikasi dengan ini. Kemudian didukung dengan saksi-saksi. Saya loh seminggu ngurusi PTSL misalnya. Saya ngurusi Prona atau mungkin ngurusi yang lainnya. Nah itu ada serangkaian-serangkaian yang bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak serta merta seperti itu. Makanya dari itu kewaspadaan ini yang paling utama. Jadi kadang-kadang saya pun sendiri juga ada was-was. Maksudnya kalau ada orang nggak seneng itu kan macam-macam. Jangankan narkoba misalnya, ditinggali tiba-tiba di mobil atau di motor ditinggali uang 5 juta 10 juta itu kan juga bisa jadi masalah kalau nggak benar asal usulnya. Atau mungkin dapat transferan rekeningku ini 10 juta kok saya kita di 20 juta, wah rezeki itu masuk pidana perbankan sebetulnya. Jadi harus dikembalikan. Jadi kita kewaspadaan kita yang harus kita utamakan.